Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Nada Sagita dan rekan saya Erlina Puji Wulandari. Oh ya teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan mempelajari tentang membandingkan struktur isi dan ciri kebahasaan pada kedua teks cerita pendek. Jadi sebelum kita membandingkan teks cerpen, kita harus mengetahui terlebih dahulu struktur isi apa saja yang ada di dalam cerpen. Struktur isi dalam cerpen yaitu yang pertama ada abstrak. Abstrak adalah inti cerita yang dikembangkan menjadi rangkaian peristiwa. Yang kedua yaitu orientasi. Orientasi berkaitan dengan waktu, suasana, maupun tempat yang berkaitan dengan cerpen tersebut. Yang ketiga, komplikasi. Komplikasi adalah urutan kejadian yang dihubungkan secara sebab akibat. Kemudian yang keempat, evaluasi. Pada bagian evaluasi ini terjadi konflik masalah yang semakin memuncak, di mana konflik mulai menuju bagian klimaks dan mendapatkan penyelesaian atau masalah yang terjadi. Yang kelima, resolusi. Resolusi ini merupakan bagian akhir permasalahan yang terjadi pada cerita pendek. Pada bagian ini terdapat penjelasan dari pengarang mengenai solusi permasalahan yang dialami tokoh. Kemudian yang keenam yaitu koda. Koda merupakan nilai atau pesan moral yang terdapat pada sebuah cerita pendek yang disampaikan oleh penulis kepada para pembacanya. Selanjutnya, sebelum membandingkan kedua teks cerita pendek, teman-teman juga harus tahu nih, apa saja sih ciri-ciri kebahasaan pada teks cerita pendek itu? Jadi teman-teman, ciri kebahasaan pada cerita pendek itu ada 4. Yang pertama, kosakata. Kosakata mempunyai hubungan yang erat dalam menciptakan alur cerita. Selain itu, pemilihan dan penggunaan kosakata yang tepat akan memberikan gambaran kualitas cerpen tersebut, menambah keindahan dan keserasian makna. Yang kedua, gaya bahasa. Gaya bahasa berperan dalam memperindah dan meningkatkan efek bacaan, seperti memperkenalkan atau membandingkan suatu benda. Jenis-jenisnya yaitu ada metafora, personifikasi, ironi, hiperbola, litotes, metonimis, dan aliterasi. Yang ketiga yaitu kalimat deskriptif. Maksudnya yaitu penggunaan kalimat yang menggambarkan peristiwa. Yang keempat yaitu bahasa tidak formal. Mengapa dalam menulis cerpen itu menggunakan bahasa yang tidak formal? Itu supaya cerpen yang dibuat itu terasa lebih nyata. Oke teman-teman, sekarang kita mulai membandingkan kedua teks cerpen ya. Pada teks pertama terdapat cerpen berjudul Teman yang Baik. Dan pada teks kedua terdapat cerpen berjudul Mimpi Sang Dara. Persamaan dari kedua teks cerpen ini adalah sama-sama memiliki struktur isi berupa orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Selain itu, paragraf terakhir teks ke-1 dan teks kedua sama-sama diakhiri oleh koda atau pesan moral yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya. Pada teks pertama yang berjudul Teman yang Baik, struktur isi berupa koda tersebut dibuktikan dengan kalimat, setiap perbuatan pasti ada bayarannya. Artinya, apa yang dilakukan itulah yang akan didapatkan. Sehingga cerpen ini memberikan amanat untuk berbuat baik supaya kita juga mendapatkan kebaikan. Dan pada cerpen teks kedua yang berjudul Mimpi Sang Dara, struktur isi berupa koda dibuktikan oleh kalimat, kedua orang tua Dara ternganga, sebab tidak menyangka bahwa Dara si gadis kursi roda bisa menghasilkan lukisan yang indah. Artinya, cerpen ini memberikan amanat bahwa setiap orang pasti mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing, sehingga kita tidak boleh menghina atau meremehkan kekurangan orang lain, dan kita harus selalu semangat dalam meraih cita-cita. Selanjutnya teman-teman, di mana ada persamaan pasti ada perbedaan. Teman-teman dapat membaca kedua teks terlebih dahulu.
Setelah membaca kedua teks cerpen tersebut, dapat dilihat perbedaan struktur isi, yaitu teks pertama itu merupakan koda karena berisi pelajaran yang dapat diambil dari cerpen. Dapat dilihat dari kalimat, setiap perbuatan pasti ada bayarannya dan perbuatan Dini dibayar dengan uang serta rasa malu. Sedangkan teks 2 termasuk orientasi karena berisi tentang pengenalan tokoh, waktu, dan tempat. Dapat dilihat dari pagi menjelang saat seorang gadis yang biasa dipanggil dengan nama Dara mulai menjerang air. Selain persamaan struktur isi, terdapat juga persamaan kebahasaan dari kedua teks cerpen tersebut. Persamaan dari kedua teks cerpen tersebut adalah kosakata yang digunakan dalam menulis cerpen itu mudah dipahami sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami isi dari cerpen tersebut. Demikian materi terkait membandingkan cerpen. Semoga dengan penjelasan ini teman-teman akan lebih paham dengan materi membandingkan cerpen. Untuk melatih dan mengukur pemahaman kalian terhadap membandingkan cerpen, kami menyediakan latihan soal di slide PPT terakhir. Terima kasih.